maju mundur, ngomong gede melulu, apa yang udah pernah dikerjain? Ya, saya nggak optimis Pak Jokowi bertahan sampai 2024. Menteri Keuangannya nggak ngerti kok ini, cuman pintar bahasa Inggris doang. Angka-angkanya ngaco aja. 2021 kami katakan mohon maaf, ekonomi Indonesia akan mengalami krisis yang jauh lebih serius dibandingkan dengan tahun lalu. Pemimpin itu harus ada karakter, harus ada visi, harus punya strategi, punya leadership, baru pencitraan. Sekali lagi, saya menghimbau kepada pemerintah, seharusnya Habib Rizik itu dirangkul, bukan dimusuhi. Saya pikir gagasan atau tesis tentang revolusi akhlak ini menarik. Saya katakan tadi, dari mana kita harus memulai revolusi? Penyebab Rizal Ramli benci setengah mati kepada Jokowi. Ini udah 1 tahun kita maju mundur, ngomong gede melulu, apa yang udah pernah dikerjain? Semua orang bisa bicara, tapi tidak semua orang bisa melakukan. Begitulah orang bijak membahasakannya. Contohnya saja banyak orang tua yang menyuruh anak agar jangan merokok, harus rajin belajar naik kelas dan harus jujur terhadap orang lain. Tapi dia sendiri malah merokok dan pemalas serta suka membohongin istrinya. 2021 kami katakan mohon maaf, ekonomi Indonesia akan mengalami krisis yang jauh lebih serius dibandingkan dengan tahun lalu. Tukang bicara yang doyan berkuar tapi prakteknya nol besar ini sudah cukup banyak di negeri plus 62 ini. Lihat saja di televisi, mereka kalau bicara seolah dirinya yang paling benar sedunia, sedangkan yang lain salah semua. Ngomongnya berapi-api dan tidak mau kalah, meskipun terkadang itu salah. Anda baca itu undang-undang itu. Artinya apa? Artinya tidak berhenti di administrasi. Itu kekeliruan Anda yang pertama. Jadi, ya Anda boleh ahli hukum ya. demikian. Tapi Anda menggunakan hukum itu untuk kepentingan kekuasaan. Tidak Bukan untuk kepentingan kekuasaan, keadilan. itu interpretasi. Gitu ya? Anda kembali Bukan. prejudice. Kita bisa berdebat panjang-panjang itu tentang undang-undang karantina kesehatan. Anda karena tidak bisa menjawab argumentasi saya secara hukum, lalu Yang Anda mana? mulai menuduh. Mudah itu sekali salah. untuk Itu kan dipatahkan hukum, argumentasi Anda Jadi itu. seperti tadi Anda mengatakan bahwa Anda boleh berpendapat, ya saya pun juga boleh berpendapat. Jadi Anda tidak bisa melawan argumentasi hukum saya. Misalnya, Anda menuduh saya soal menggunakan kekarantinaan hukum untuk kesehatan. kekuasaan. Silahkan Pasal supaya kita 93, sama coba Anda frekuensinya. periksa. Anda mendebat Anda periksa juga ya dengan pasal konteks 93. hukum, ya. Tidak ada hubungannya Jadi itu. bukan asal bunyi. Contohnya saja Fadlizon, ngomongnya meyakinkan banget bahwa revolusi akhlak yang digaungkan Rizik yang relevan dengan Indonesia saat ini. Ternyata dia sendiri yang ketahuan nge-like film Biru. Kalau ndak ketahuan sih ndak apa-apa. Ini se-Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote tahu. Apa kata dunia? Kasihan warga yang memilihnya menjadi wakil rakyat dulu kalau ternyata kelakuan orang yang percaya mereka untuk duduk di DPR itu agak bejat. Kemudian ada juga Rizal Ramli. Semua sudah tahu siapa Rizal Ramli itu. Itu pun tahu karena kegagalannya serta karena nyinyirannya, bukan karena prestasi. Kala itu entah apa kesalahan, mungkin karena melihatnya ngomong besar seperti meyakinkan banget, lalu Presiden Jokowi mengangkatnya menjadi Menko Maritim. Hasilnya tak ada kemajuan di sektor maritim Indonesia, tapi yang didapatkan malah kegaduhan. Ia merasa paling hebat di antara menteri-menteri yang lain, bahkan merasa lebih tinggi dibandingkan bosnya sendiri, Wapres kala itu, Yusuf Kala. Saya tadi sampaikan dia bahwa jangan bagi menteri tidak boleh begitu di sila kabinet semua orang marah sama dimarahin. Bapak sampaikan secara langsung Pak kepada Pak Rizal Ramli. Kenapa tidak? Artinya tadi Saya kan wakil presiden. Artinya tadi sudah disampaikan di istana. Sudah. Adalah berapa? Bagaimana tanggapannya Pak? Wah, tak usah lah, dia otomatis dong dia. Sudah selesai, Pak. Sudah clear? Artinya, bukan, dia harus kembali disiplin. Harus menteri itu punya etika. Tanpa rasa tahu malu, Rizal menantang JK untuk berdebat. Tidak hanya itu saja, ia juga terlibat perang urat saraf dengan Menteri ESDM kala itu, Sudirman Said. Hingga perhitungan didapat dari kabinet karena kontraproduktif tersebut.
Dan lucunya, meskipun Doi dikenal masyarakat karena tingkah laku negatifnya, tetap saja pede ngomongin kondisi Indonesia saat ini dengan nada pesimisme. Seolah-olah dia orang yang paling mengerti tentang Indonesia. Dan baru-baru ini, Rizal mengatakan bahwa sepanjang tahun 2021 akan semakin sulit dibandingkan di tahun 2020. Bahkan akan lebih buruk dibandingkan krisis 1998. 2021 kami katakan mohon maaf, ekonomi Indonesia akan mengalami krisis yang jauh lebih serius dibandingkan dengan tahun lalu. Memang pemerintah menjanjikan angin sorga. Oh enggak, tahun 2021 ini bakal balik lagi ke 5,5%. Begini begitu. Mohon maaf, janji sorga itu tidak ada basisnya, ya. Uang sebelum COVID aja tumbuhnya cuma 5,1%. Ini kok masih COVID masih banyak bisa tumbuh 5,5%. Yang kedua adalah daya beli rakyat biasa itu betul-betul hancur. Ya, kenapa? Memang tidak ada pekerjaan gara-gara COVID dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah likuiditas yang ada di masyarakat disedot. Karena pemerintah ngutang udah terlalu banyak sehingga primary balance-nya negatif selama 6 tahun dan makin besar. Artinya apa? Hanya untuk membayar bunga saja harus meminjam. Makin lama makin berat itu. Nah, karena dia harus meminjam, dia harus nerbitin SUN, surat utang negara terus. Tambahan, makin lama makin besar. Apa yang terjadi? Uang yang beredar di lembaga keuangan, di masyarakat, kesedot untuk beli SUN. Karena tingkat bunga SUN 2% lebih tinggi dari deposito. Sudah kayak Mbak Ayu saja, meramal yang tidak-tidak. Pernyataan Rizal Ramli ini pun bukannya disambut positif oleh netizen, tapi malah dia kena skakmat. Salah seorang yang dengan telak menyeliding tackle mantan pendukung Prabowo itu adalah Lee Ferdinand Hutahian. Melalui akun Twitternya, Ferdinand mengatakan, "Halah, krisis mulu. Dari tahun kemarin begini terus keluar-keluarnya, tapi tak terbukti. Bahkan saya diblok karena saya membantah pernyataan tahun lalu. Saya sudah bilang bahwa pernyataan yang berlatar kebencian itu pasti tak objektif, tapi subjektif sesuai selera." Kayaknya ada betulnya juga pernyataan Lee Ferdinand ini, yakni Rizal memendam kebencian yang mendalam terhadap Presiden Jokowi. Kemudian ia diberi panggung oleh kelompok tertentu, sehingga ia memanfaatkan panggung itu untuk mengekspresikan rasa kebenciannya tersebut dengan menyatakan pernyataan yang bernada pesimisme serta menakut-nakuti warga. Karena dari dulu laporan yang dia sampaikan terkait dengan Indonesia gak ada yang baru, dan pernyataannya pun memang tidak pernah terbukti kebenarannya. Lantas, apa yang mendasari kebencian si Rizal ini terhadap Presiden Jokowi itu? Berikut ini adalah cerita Yusuf Kala. Kala itu Rizal Ramli dipanggil oleh Jokowi dan JK ke istana untuk menjelaskan alasan kenapa dia dicopot dari kursi menteri, yakni demi mengerti kabinet. Tapi Rizal tidak terima di reshuffle tersebut, sehingga dia bertanya apa salah saya dan ngomong banyak. Jokowi pun kala itu menghadapi Rizal dengan tenang dan kembali ke suatu bahwa keputusannya itu adalah demi bersama. Sesudahnya, Rizal pun mengamati ke ruang sebelah, disuruh untuk menenangkan diri dulu. Saat fantasi, Jokowi dan JK menemui menteri yang lain. Nah, setelah selesai menemui para menterinya tersebut, sekitar jam 10 malam, Jokowi tanya ke ajudan, apakah Rizal masih ada? Dan ternyata dia masih ada. Tak pelak, ide usil Jokowi pun keluar seketika kala itu. Dia bilang ke ajudannya, kamu diam-diam saja, kami mau pulang. Setelah setengah jam kemudian, Rizal tersadar kalau dia sudah begitu lama menunggu, hingga ia menanyakan ke ajudan di mana presiden, dan dijawablah kalau Jokowi ternyata sudah pulang. Tak pelak, ia pun langsung marah besar kala itu karena telah dikerjain oleh orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Makanya jangan merasa hebat kala berdiskusi dengan presiden, karena namanya pembantu itu tidak akan pernah ada yang lebih hebat dari tuannya. Apalagi itu pembantu presiden yang kena pecat. Bukan mendapat simpati dari masyarakat, tapi malah kena skakmat Ferdinand Hutahian. Terima kasih, dan artikel ini bersumber dari siwot.com yang ditulis oleh Ferry Fadli. Bung Karno jatuh itu. Bung Karno kan kuat sekali. Jatuh karena soal ekonomi. Kemudian Pak Harto, apanya kurang kuat? Jatuh karena ekonomi. Hari ini juga ya Menteri Keuangannya nggak ngerti kok ini. Cuman pintar bahasa Inggris doang.
Angka-angkanya ngaco aja. Coba bandingkan apa yang Rizal Ramli katakan soal angka loh ya, makroekonomi sejak 1,5 tahun yang lalu, dan apa yang diumumkan oleh pemerintah, oleh Sri Mulyani angka-angka. Ngawur, meleset.